kesibukannya sih alhamdulillah sampai sekarang terus ngurusin warga. Iya, sekarang kesibukannya udah gini lah. Jadi DPRD makin sibuk, tapi sibuknya ya untuk kesini udah urusan kayak begini untuk masyarakat lah. Ya minta bantuan. Iya, Ya kemarin ada iya. masalah KJP, KJMU, Ada masalah hukum, masalah KDRT, pencabulan. Ya. Kemarin juga baru 3 hari yang lalu yang ada disabilitas dicabuli oleh 2 orang. Ya. Udah dilaporkan polisi dari 2019 belum terproses. Kemarin kita bantu kasusnya dalam waktu berapa jam langsung ketangkap dua-duanya, satu di Sukabumi ketangkap. Langsung Dalam berapa jam, nggak sampai sehari. Dari 2019. Iya. Hari ini kita ada pemulangan jenazah, ya. Ada warga negara Indonesia yang kerja di Amerika. Dia sakit, terus pas pulang ke Indonesia, pas sampai Hong Kong lagi transit, tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia. Kemarin akhirnya sudah diurus, ya. Kemarin kita sama sahabat kita, Miss Yuni, TKW Hong Kong, udah berkoordinasi, dia menggalang donasi juga untuk kepulangan jenazah juga karena nggak murah biayanya. Akhirnya hari ini bisa pulang melalui dari Hong Kong ke Jakarta naik KT, dan jenazah sudah turun, tapi kita lagi nunggu di kargo jenazah di sini. Dan kita langsung akan pulangkan jenazah ke Sukoharjo di kampung halamannya. Nanti keluarganya terima Sukoharjo. Nanti ada perwakilan saya juga mungkin yang akan bertemu keluarga di Sukoharjo. Iya, nih saya yang di sini menerima, kita yang pulangkan juga langsung ke Sukoharjo. Kecewa, suka sakit hati. Banyak orang yang kita bantu kan nggak selamanya kita bisa cepat ngebantu mereka ya. Kan kita udah semaksimal mungkin. Kadang-kadang juga nggak berhasil kita untuk kondisikan. Kadang-kadang gue dimarah-marahin. Oh, dasar nggak guna nih, minta bantuan sama uya-kuya. Kita suka kadang bingung. Kita udah usaha semaksimal mungkin, tapi masih dikata-katain. Malah ada yang kemarin minta bantuan ke saya, malam-malam datang. Adalah soal satu kasus ya. Di depan orangnya saya didengar, saya telepon menteri ini, saya marahin ada instansi ini. Tapi besok-besoknya beredar di sosial media, ternyata dia bilang katanya kecewa datang ke podcast Uya Kuya nggak dapat uang transport. Saya bingung. Kalau mau minta uang transport tinggal bilang, kenapa nggak ngomong-ngomong ya kan? Dan saya tanya suaminya kerja apa, saya anggap mampu. Dan kan saya pikir datang ke rumah saya itu kan apa tujuannya? Minta bantuan, di depan dia saya telepon menteri, saya marahin instansi segala macam. Sampai kemarin ada rapat khusus untuk membicarakan kasus dia, tapi dia masih ngomong perkara uang transport ini minta bantuan, minta uang transport. Kadang-kadang gue suka bilang ini apa kita terlalu kebaikan ya, terima orang semua, tapi orang yang padahal kebaikan kita kadang-kadang tidak disikapi juga dengan kebaikan orang gitu. Iya, kadang-kadang yang kita tolongin yang aja tolong pasti boro-boro, bisa ngejelekin kita juga. Boro-boro mending kalau nggak terima kasih doang sih nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa orang ya, udah selesai. Tapi ini udah nggak terima kasih, ngejelekin kita pusing kadang-kadang. Ya, tapi nggak apa-apa, kan memang niatnya dari awal ngebantuin orang, ya udahlah, biarkan, namanya juga manusia. Boro-boro dapat AdSense yang ada kita nombok untuk uang produksi, tapi kadang-kadang kita suka difitnahnya macam-macam lah. Cuman intinya nggak apa-apa lah, kita kan nolong orang, bantu orang, nggak selamanya orang akan menyikapi kebaikan kita dengan kebaikan juga gitu. Puas lah. Gini, bedanya kalau nolong orang, kalau kita kerja dapat uang tuh kan puas duniawi ya, dapat uang. Tapi kalau nolong orang itu, walaupun kita keluar tenaga, keluar uang, keluar segala macam, itu rasanya tuh puas yang lebih dari segala macam gitu. Umur saya udah mau gocap, ya kan, Asit udah kepala 4, ya kan, 45. Jadi urusan duniawi itu udah berkurang jauh gitu kan. Ya nyari duit tetap harus nyari duit lah kan untuk hidup, untuk anak-anak. Tapi bukan gue udah tidak mencari kekayaan yang harus jadi konglomerat, udah nggak begitu. Udah bener-bener gue merasa bersyukur dan bersyukur apa yang udah gue punya dan Tuhan kasih buat kita. Dengan anak-anak yang udah kuliah di luar negeri dan udah mau lulus gitu ya, 1,5 tahun lagi. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita bermanfaat buat masyarakat dan buat hidup kita juga. Ya kan, hidup kita tuh sukses kan bukan diukur sama uang aja. Kalau saat kita udah bermanfaat buat orang lain bahagia dengan apa yang udah kita bantu, itu rasanya lebih kadang-kadang suka senyum kalau udah selesai tuh, walaupun capek di tempat tidur suka senyum sendiri. Tapi kalau masalahnya belum selesai, kadang-kadang tidur pun nggak tenang. Oh, banget. Itu jadi secara alam bawah sadar tuh kayak kita masih ada kok stres kenapa ya? Tiba-tiba kayak asam lambung kita naik, padahal kita nggak stres, ternyata masih ada masalah yang kita baru ketemu orang curhat. Nah, gitu. Kadang malah istilahnya kalau kita dengerin dari beberapa kasus korban itu sampai bisa loh kita nggak bisa tidur, kita nggak makan, rasanya apa yang mereka alami tuh kayak kita tuh makan hati gitu loh.
istilahnya kita menikmati hal itu Iya, iya. yang pokoknya intinya bisa berguna buat masyarakat banyak itu alhamdulillah. Anak-anak saya sudah melakukan itu, yang dulu kita baru lakukan sejak pas kita udah punya anak ya. Kalau anak-anak udah lakuin pas saat mereka masih sekolah udah ngelakuin. Waktu COVID, anak-anak saya yang dulu mengkoordinir beberapa temannya untuk dia berjualan vitamin dari Jepang, keuntungannya seluruhnya diberikan ke rumah sakit, Ke rumah sakit. dan dokter dan suster, persahabatan kalau nggak salah dulu Iya. ya. Terus makanan juga. Makanan. Tiap minggu kirim. Rumah sakit, zaman COVID, selimut. Ya, waktu COVID, anak-anak. Dan anak-anak udah melakukan itu. Jadi gue happy lah, anak-anak gue di umurnya masih segitu, masih ibaratnya mereka udah punya penghasilan sih, cuman mereka udah mau melakukan itu. Kalau kita kan pas udah keluarga baru aktif seperti itu. Makanya bangga lah, mereka bangga. Kita tahu mereka bangga sama kita.